فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf Bil-Hattab rahimahullah. Seperti biasanya matan Jurumiyah yang disepakati distorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafaddalu. Arrafhum wala jasm fiha arrafhum wala khafdh. Na'am, ahsantum, barakallahu fik, anakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah. Diperhatikan baik-baik ya, ini mudah teman, diperhatikan. Kata beliau sambungan yang kemarin, wa aqsamu arba'atun. Pembagian i'rab itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa' sudah kita lewati. Ungkapan tentang dhammah atau yang menggantikannya. Nasab sudah kita lewati. Ungkapan tentang fathah atau yang menggantikannya. Khafd sudah kita lewati. Ungkapan tentang apa? Kasrah atau yang menggantikannya. Jazm sudah kita lewati. Ungkapan tentang sukun atau yang menggantikannya. Sekarang pembagiannya di dalam isim itu, pembagian i'rab ini apa saja yang masuk pada isim dan di dalam fi'il apa saja yang masuk. Nah, kita lihat yang di matan dulu baru kita jelaskan papan tulis nanti. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jasma fiha. Ini mirip, bahkan bisa dikatakan persis seperti yang ada dalam matan Jurumiyah, ya kan? Yang antum hafal aja kan? Nah, artinya apa? Maka yang masuk pada isim dari i'rab tersebut adalah rafa', nasab, khafd dan tidak ada jazm di dalamnya. Paham ya? Ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazmiha. Rafa', nasab, khafd enggak ada jazm di dalamnya. Berarti tidak ada yang namanya apa? Isim majzum, enggak ada. Kalau antum lihat isim majzum gagal paham. Paham ya? Imma isim itu marfu', imma mansub, imma majrur atau makhfud. Mafhum? Jadi ucapan wala jasma fiha ini kita pastikan berarti enggak ada jazm. Buktinya ada Ustaz, isim tapi kok disukun akhirannya. Itu gagal paham. Tidak setiap sukun itu jazm, tapi tanda jazm pada asalnya dengan sukun. Contohnya man. Man anta. Nah, ini kalau orang enggak paham kan mungkin mengiranya man ini majzum itu loh. Man anta. Siapa kamu? Padahal man ini istifham kan, isim kan? Isim istifham kan? Kok ada isim majzum Ustaz? Kok disukun? Kita katakan sukun di sini bukan tanda jazm, tapi dia alamatul bina, tanda mabni. Paham insyaallah? Nanti kita bahas nanti. Jadi jangan setiap melihat sukun itu majzum. Kalau antum setiap melihat sukun kok majzum itu berarti salah paham. Paham ya? Salah pahamnya kenapa? Karena gagal paham tadi. Jadi kita katakan ketika ada ucapan mu'alif wala jazma fiha, tidak ada jazm pada isim, berarti isim majzum itu enggak ada. Kalau lihat sukun, isim pada sukun, itu bukan majzum, tapi mabni. Tapi apa? Mabni. Mafhum isam? Naam. Kita lanjutkan lagi yang di sini kata beliau, walil af'ali min dzalika raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Sebaliknya. Untuk fi'il itu rafa' masuk padanya, nasab masuk badannya, jazm masuk badannya, tapi tidak ada khafd di dalamnya. Jadi tidak ada kisahnya yang namanya fi'il itu kok majrur, enggak ada. Fi'lun mudhari'un majrurun enggak ada. Fi'lun madin majrurun enggak ada. Fi'il amr majrurun enggak ada. Paham ya? Tapi anak jumpai fi'il amr ada yang majrur Ustaz. Mana? Irmi katanya. Nah, lihat nih.
Ini syubhat tapi ngawur gitu loh. Irmi, ini kan fi'il amr Ustaz. Kok majrur ya? Karena dia bayangannya setiap kasrah itu majrur salah. Paham ya? Jadi yang perlu antum tancapkan di benak antum, tanda jar asalnya dengan apa? Kasrah. Tapi apakah setiap kasrah pasti majrur? Tidak. Buktinya irmi ini akhirnya di kasrah tapi bukan tanda jar. Mabni ya. Mabniun ala hadfi harfil illah. Nanti pembahasannya. Bisa dipahami? Kenapa itu ana sebutkan biar nanti antum tidak terpetik di benak antum setiap kasrah itu majrur salah itu. Paham ya? Nah, mafhum. Makanya disebutkan sini wala khafdha fiha, tidak ada khafat pada fi'il. Jadi enggak pernah ada kisahnya fi'il kok di khafat, enggak ada. Setiap kali fi'il mau madhi mudhari amr, itu setiap kali mau di kasrah akhirannya aja apa? Enggak bisa gitu loh. Pasti ada penghalangnya. Apa itu yang menghalang-halangi fi'il agar tidak di kasrah? Naufal, ingat enggak antum? Setiap kali fi'il mau di kasrah akhirannya terpeleset kasrahnya. Terpeleset pindah kepada huruf yang menghalang-halangi fi'il agar tidak di kasrah tadi itu. Apa itu? Ingat enggak antum? Ibaratnya huruf ini bodyguardnya, penjaga ketat. Fi'il itu akhirnya dijaga ketat oleh huruf ini. Paham ya? Setiap kali mau di kasrah mesti larinya apa? Ke huruf itu. Nah, huruf apakah itu Naufal? Nun wiqayah, ingat-ingat ya. Nun al-wiqayah. Kurang bukti kita buktikan, biar nanti antum enggak bingung. Qatala, dia telah membunuhku. Qatala ni. Paham? Kasrahnya kemana larinya? Ke nun, enggak ke lam. Enggak bisa fi'il di kasrah akhirannya enggak bisa. Maksudnya itu enggak bisa dia menerima tanda jar, enggak bisa, enggak ada majrur fi'il itu. Yang mudhari yaqtuluni, dia akan membunuhku. Yaqtuluni, ya kan? Artinya kemana kasrahnya? Nun. Bunuh aku, uktul apa? Uktul apa? Uktulni. Lihat, semuanya kasrahnya lari kemana? Ke nun. Enggak ada fi'il di kasrah akhir itu, enggak ada. Paham ya? Nah, kalau irmi tadi, irmi kok di kasrah akhirannya? Ini bukan akhirannya, aslinya akhirnya ada ya-nya aslinya. Makanya mabniun ala hadfi harfil illah. Akhirannya itu aslinya ya. Paham ya? Jadi bukan akhir fi'il itu asli irmi kemudian kasrah akhirnya, bukan. Akhirannya aslinya apa? Ya, makanya kalau irmi apa? Fi'il amr mabniun ala hadfi harfil illah. Dibuang huruf ilahnya ya itu. Jadi enggak pernah ada kisahnya ya. Tidak ada kisah, tidak ada cerita kok fi'il di kasrah akhirannya itu. Makanya ada nun apa namanya ini? Nun al-wiqayah. Apa nun wiqayah itu? Kemarin definisinya Hizam. An-nunul lati tahfadhu al-fi'l anil kasrah. Nun yang menjaga fi'il dari kasrah. Paham soalnya ya? Jangan sampai terlupakan. Nun apa tadi namanya, Farid? Nun wiqayah. Wiqayah itu menjaga. Paham ya? Kita lanjutkan yang ada di papan tulis sekarang ya. Nah, kita ngambilnya enggak banyak-banyak, tapi yang penting kamu paham aja. Kata mu'allif dalam matan tadi itu sudah ana uraikan di sini di papan tulis. Al-i'rab lil asma. I'rab yang masuk pada isim itu rafa, nasab, khafat. Rafa, nasab, khafat. Khafat sama dengan apa? Al-jar. Cuman ada bedanya enggak khafat dan jar ini? Dalam hal ungkapan ada. Jar ungkapannya orang mana? Raihan? Ahlul Basrah. Kalau khafat ungkapan orang mana? Rafi', Kufah, ahlu Kufah. Kufiyun, Basriyun. Al-jar Basriyun, al-khafat Kufiyun. Wa illa kilahuma bima'na wahid, dua-duanya maknanya sama. Kita lihat dulu yang i'rab yang masuk pada isim. Pertama rafa', jaa Muhammadun. Jaa fi'lun madin mabniun al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. I'rab yang ana sampaikan dengarkan ya. Ana enggak nulis semuanya, ana tulis, antum dengarkan. Kalau bisa catat-catat, kalau enggak dihafalkan aja. Karena nanti kita lewati terus itu ya. Jaa fi'lun madin mabniun al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammadun. Jaa Muhammadun. Muhammadun marfu' enggak itu Muhammad? Marfu'. Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi dhammah dhahirah 'ala akhiri. Selesai. Marfu' tanda rafa'nya kenapa? Dhammah. Dhammah tanda rafa' asli atau cabang? Asli. Alamatun asliyah.
Kemudian yang kedua an-nasab, ra'aitu Muhammadan. Aku melihat Muhammad. Paham ya? Berarti otomatis Muhammadan yang dilihat. Yang di itu maf'ul atau fa'il? Maf'ul. Yang fa'il. Paham ya? Ra'aitu Muhammadan. Siapa yang melihat aku? Berarti ta ini nanti fi mahall raf'in fa'il. Siapa yang dilihat? Muhammad. Yang di berarti dia maf'ul bih. Paham ya? Jadi maf'ul sama fa'il. Fa'il itu dikenal dengan istilah lain subjek. Maf'ul itu objeknya. Paham? Itu istilah lain. Wa illa maf'ul itu yang dikenai perbuatan seringnya, fa'il pelakunya. Ra'aitu Muhammadan. Ra'ai. Ayo wata. Wata. Naam, ahsan. Ingat-ingat ya. Ra'aitu ra'ai fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Muhammadan sebagai apa? Maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamatun nasbihi fathah dhahirah. Dhahirah atau muqaddarah fathah ini? Dhahirah karena mengalami penampakan. Kalau muqaddarah itu mengalami penyembunyian, enggak nampak harokatnya. Sudah kita lihat kemarin ya, lafdhan au takdiran. Mafhum? Sehingga Muhammadan maf'ul bih mansub bil fi'li wa 'alamat nasbihi fathah dhahirah 'ala akhirih. Yang ketiga khafat, yang masuk pada isim khafat. Khafat alias jar. Khafdun makhfudun jarrun majrurun. Mafhum? Kita lihat. Jarrun majrurun. Marartu bi Muhammadin. Marartu marar rafi' marar. Fi'il madhin apa? Ala sukun apa? Litisanihi bidhamir raf'in mutaharrikin la mahala minal i'rab wa ta marartu wa ta. Jangan langsungan biar nanti paham. Karena kalau fa'il marfu, padahal ini enggak marfu. Ta di sini enggak marfu dia. Di i'rab dulu biar sempurna baru dijelaskan nanti fi mahal gitu. Wa ta dhamirun muttasilun wa mabniun ala dhammi. Kalau mabniun ala dhammi bukan ala dhammah. Kalau niabatan baru niabatan ala dhammah. Kalau ini mabniun ala dhammi. Fi mahali. Naam, caranya gitu. Jadi kalau dhamir seperti itu jangan bilang wa ta fa'il marfu' salah. Karena dhamir mabni, dijelaskan dulu. Dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahali raf'in fa'il. Paham? Karena kalau antum bilang wa ta fa'ilun marfu' salah gitu loh. Memang dia fa'il fi mahali raf'in tapi fi mahal. Makanya kalau mabni dikatakan fi mahal. Paham? Fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin. Kalau mu'rab baru marfu', mansub, majrur. Ingat ya? Jadi enggak ada mu'rab fi mahal enggak ada. Tapi kalau mabni nanti fi mahali raf'in fa'il. Fi mahali nasbin maf'ul bih, fi mahali jarrin majrur. Paham? Bi Muhammadin alba. Mau mencoba antum alba? Alba harfu jarrin apa? Bukan harfu jarrin majrur, huruf jar mabni atau mu'rab huruf jar? Semua huruf mabni. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Huruf semua mabni. Berarti kalau ba ini huruf jar bagaimana i'rabnya? Harfu jarrin mabniun ala al-kasri. La mahalla lahu min al-i'rab. Tidak punya mahal ya. Tidak punya mahal i'rab. Jadi ingat-ingat, ini jangan bilang kalau i'rab bi Muhammadin al-bi salah. Kaidahnya apa kaidahnya? Kaidahnya itu kalau huruf ini terdiri dari satu, itu tuntak bismiha. Diucapkan dengan namanya. Ini namanya apa ini? Namanya al-bi atau ba? Ba. Tapi kalau terdiri dua atau lebih, tuntak bilafdhiha. Dilafadzkan dengan lafadznya. Al, hal, bal, jangan ba walam, ha walam. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau ini satu, jangan al-bi salah, wal bi salah, tapi wal ba. Harfu jarrin mabniyyun al-kasri la mahalla al-i'rab. Muhammadin ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi
Tanda jarnya apa ini? Kasrah dhahirah ala akhirih. Mafhum insyaallah? Aman. Nah, inilah yang masuk pada isim. Faedah, laisa hunaka ismun majzumun abadan. Ingat-ingat, tidak ada di sana isim majzum, selama-lamanya enggak ada. Walidzalika, oleh karena itu qala al-muallif mengatakan wala jazma fiha. Enggak ada jazm dalamnya. Ingat-ingat ya. Jadi tidak ada kisahnya kok isim majzum itu enggak ada. Jangan pernah berpikir juga, enggak usah nyari juga, enggak ada. Paham ya? Enggak ada. Nah, sekarang yang kedua. Al-i'rab lil af'al. Sekarang i'rab untuk fi'il. Yang masuk pada fi'il apa saja? Macam-macam i'rab itu ar-raf'u wa nasbu wal jazmu. Rafa', nasab, jazm. Contohnya yang rafa' adalah yadhabu. Yadhabu. Kenapa kita contohkan dengan fi'il mudhari'? Kira-kira kenapa, rahasianya apa, Raihan? Kenapa kok fi'ilnya yang contoh yang marfu' kok contohkan fi'il mudhari'? Kenapa kira-kira? Naam. Karena yang murab fi'il mudhari'. Fi'il madhi mabni semuanya. Fi'il amr mabni semuanya. Nah, sekarang fi'il yang mu'rab fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kecuali kalau fi'il mudhari' bersambung dengan apa kemarin? Bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Mafhum insyaallah? Berarti contohnya udah pas itu ya. Contoh yang marfu', fi'il yang marfu' apa? Yadhabu. Yadhabu, ingat-ingat i'rabnya yadhabu. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu'? Litajarrudihi, ingat-ingat, litajarrudihi anin nasb wal jazm. Anak uraikan kenapa? Mutamimah sekarang, bukan dunia lagi. Mutamimah, naik derajatnya. Level kedua. Level pertama sudah kita lewati. Makanya pahami baik-baik. Yadhabu ini apa? Fi'il mudhari'. Marfu' atau mansub? Marfu'un. Kenapa marfu'? Litajarrudihi. Karena kosongnya dia. Kosong dari apa? Litajarrudihi anin nasb wal jazm. Kosong dari penasab dan penjazm. Berarti amil yadhabu ini, amil fi'il mudhari' yang marfu' ini amilnya lafzi atau ma'nawi, Hizam? Nah, kalau lafzi nampak, amilnya mana enggak nampak? Ma'nawi. Amil ma'nawi yang sudah kami jelaskan dulu di level pertama dulu, ya, yang masyhur yang ma'ruf dua. Apa itu? At-tajarrud sama al-ibtida'. Ingat-ingat, al-ibtida' terjadi pada mubtada', mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Ya kan? Lafzi atau ma'nawi itu amilnya? Ma'nawi. Paham? Yang kedua tajarrud. Tajarrud terjadi pada fi'il mudhari' marfu', fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu'? Li tajarrudihi anin nasb wal jazm. Karena kosong dari penasab dan jazm. Berarti amil dua ya, lafzi dan ma'nawi. Lafzi banyak sekali, kana wa akhwatuha sudah kita lewati. Donna wa akhwatuha kita lewati. Fi'il-fi'il yang ada itu lafzi. Tapi untuk dua ini, fi'il mudhari' marfu', apa amilnya? Ma'nawi. Apa itu? Tajarrud. Untuk mubtada amilnya apa? Ma'nawi. Apa itu? Ibtida', permulaan. Mafhum insyaallah? Ada lagi amil ma'nawi. Apa itu? Al-idhafah, tapi lemah. Idhafah kata mereka amil ma'nawi untuk apa? Untuk mudhaf. Mudhafun ilaih, majrurun bil idhafah. Pendapat yang kuat, mudhaf ilaih itu majrur dengan mudhaf, bukan dengan idhafah. Mudhaf amil lafzi atau ma'nawi mudhaf ini? Nampak kan? Lafzi. Kaidahnya apa? Wal amil lafzi aqwa minal amil ma'nawi. Sehingga mudhaf ilaih itu majrurnya bukan bil idhafah tapi bil mudhaf. Dengan mudhafnya itu gulamu Zaidin. Zaidin majrur dengan gulam. Gulam amil lafzi atau ma'nawi? Lafzi. Aman insyaallah ya. Jadi yang kuat dua tadi. Tajarrud sama ibtida'. Kemudian berikutnya an-nasb, contoh fi'il yang mansub. Lan yadhhaba. Kenapa kami menggunakan lan? Karena lan termasuk apa? Kemarin termasuk an-nawasib, termasuk huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Paham ya? Ingat enggak belum an-nawasib? Ayo, ingat, di-update ulang. Nah, contohnya lan yadhhaba, lan harfun nafyin wa nasbin wastiqbalin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Mansubun bilan wa 'alamatun nasbihi, apa tanda nasabnya itu, Farid? Tanda nasabnya apa itu? Lan yadhhaba, kelihatan itu. Fathah dhahir al-akhir. Selesai. Itu ada jawabnya. Kan kelihatan sekali kan? Nampak kan? Dhahir. Yang ketiga jazm. Jazm, lam yadhhab. Kenapa kita pakai lam? Karena lam termasuk penjazm al-jawazim. Yang menjazmkan berapa fi'il mudhari' lam ini? Satu fi'il mudhari' saja. Karena penjazm ada berapa? Dua. Menjazmkan satu fi'il mudhari' dan menjazmkan dua fi'il mudhari'. Nah, lam yadhhab, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalabin. Ingat-ingat.
huruf yang dia itu menjazmkan fi'il mudhari setelahnya dan menafikan sekaligus qalabin. Apa qalab kemarin? Taklibuz zaman, mengubah waktu. Minal mudhari ilal madhi, mengubah waktu mudhari menjadi waktu madhi. Yadhabu apa artinya yadhabu? Artinya yadhabu. Sebelum memasukkan penjazm, apa artinya yadhabu? Sedang atau akan pergi. Tapi kalau kemasukan lam yadhab, dia belum pergi kapan? Di waktu telah lalu. Nanti pergi enggak? Ya mungkin aja. Karena penafian seperti ini bukan nafi ta'bid ya, ingat-ingat ya. Nah, ini penafian yang sesaat dan sementara saja. Kalau enggak ada qarinah, bisa dipahami? Naam. Yadhhab fi'lun mudhari'un majzumun bil lam wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Mafhum? Aman insyaallah ya. Ada enggak fi'il yang majrur akhrafi'? Ada enggak fi'il majrur? Fi'lun mudhari'un majrurun ada enggak? Enggak ada. Faedah. Laisa hunaka fi'lun majrurun abadan. Enggak ada sana fi'il majrur, enggak ada. Jangan pernah berharap, jangan pernah berpikir, jangan pernah mencari-cari, enggak ada. Paham ya? Enggak ada fi'il majrur, enggak ada. Abadan selama-lamanya. Walidzalika, oleh karena itu qala al-mu'allif wala khafdha fiha. Oleh karena itu mu'allif mengatakan tidak ada khafd di dalamnya, tidak ada jar di dalamnya. Berarti ada enggak fi'il yang majrur Farik? Enggak ada. Ada enggak isim yang majzum? Akhnaufal? Enggak ada juga. Wala jazma fiha kalau isim. Mafhum? Naam. Lah itu buktinya ada fi'il yang dikasrah akhirannya. Ingat-ingat. Yang dikasrah akhirannya itu bukan berarti dia majrur. Ya. Ima ada pembuangan seperti irmi tadi ya, pembuangan. Tapi setiap kali fi'il mau dikasrah akhirannya, kalau murni loh ya, itu pasti kasrahnya lari kemana? Nun al-wiqayah. Nunul wiqayah. Apa nun wiqayah itu? Nun yang menjaga fi'il agar tidak dikasrah. Ingat ya. Nah, semuanya larinya ke nun wiqayah. Daraba ni, yadribu ni, idrib ni. Enggak ada yang nyentuh fi'il sama sekali. Ya enggak? Nah, itu namanya nun wiqayah. Paham? Nun ini nun apa namanya? Hizam? Nun apa tadi ini? Nun al-wiqayah. Dihafalkan ini ya, biar nanti antum dapat faedah. Jadi enggak ada fi'il di kasrah akhiran itu enggak ada. Paham ya? Nah, kalaupun ada pembuangan, nampaknya gitu, atau memang pasti kasrahnya larinya ke nun, bukan ke fi'ilnya itu. Bisa dipahami ya? Naam. Mafhum? Ayo. Faedah. Besok insyaallah kita masuk bina, karena bina ini disendirikan oleh beliau di sini. Di jurumnya enggak ada pembahasan bina ya, kan adanya man i'rab kan. Nah, sekarang kita jelaskan dulu perbedaannya biar antum tambah wawasan. Al farqu bainal i'rab wal mu'rab wa kadzalika bainal bina wal mabni. Perbedaan antara i'rab dan mu'rab. Bedanya apa sih? I'rab, mu'rab, bina, mabni. Bedanya apa? Perbedaan antara i'rab dan mu'rab dan seperti itu juga antara bina dan mabni. Fal i'rab, perhatikan baik-baik ya. Fal i'rab razi'un ilal harakah. I'rab itu kembali ke harokatnya. Harokatul i'rab. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Harokat dhammah, fathah kasrah namanya harokat apa, Raihan? Harokatul i'rab. Lafaz Muhammad namanya lafaz i'rab atau lafaz mu'rab? Lafaz mu'rab. Lihat. Ana jelaskan lagi. Wal mu'rab raji'un ila lafaz awil kalimah. Sedangkan lafaz mu'rab kembali ke lafaznya atau kalimatnya. Muhammadun, lafaz Muhammad, kalimat Muhammad. Kalimat i'rab atau kalimat mu'rabah? Kalimat mu'rabah, lafaz mu'rab. Paham ya? Paham insyaallah? Jangan keliru. Kemudian walidzalika la naqul lafdzul i'rab wa innama naqul harakatul i'rab. Harakatnya harakat i'rab itu, jangan harakat mu'rab. Wa lafdzul mu'rab, lafaznya lafaz mu'rab. Atau kalimat mu'rabah. Wa kadzalika al-bina raji'un ila harakah. Bina juga sama, kembali ke harakatnya itu. La ila lafaz, bukan kembali ke lafaznya. Wal mabni raji'un ila lafaz, sedangkan mabni kembali ke lafaznya atau ke kalimatnya. Walidzalika la naqul lafdzun bina wa innama naqul lafdzun mabni atau kalimat mabniyah wa harakatul bina. Contohnya ini biar antum enggak bingung. Jaa Sibawaihi, ra'aitu Sibawaihi, nadartu ila Sibawaihi. Nah, kasrahnya ini
Ini kasrahnya mah harokat apa namanya? Harokat mabni atau harokat bina? Kasrahnya ini harokatul bina. Sibawai lafat apa? Mabni. Paham? Ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, marartu bisibawaihi. Sibawai nama orang. Nah, termasuk orang yang dikenal dengan apa? Ahli nahwu juga Sibawaihi ini. Paham ya? Sampai-sampai beliau digelari karena pandai masalah nahwu itu. Ada lafaz pantun itu. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Sebagian mereka menafsirkan atau menjelaskan maksudnya kalau Sibawaihi sudah mengatakan sesuatu, maka yang benar itu ucapan Sibawaihi itu. Paham ya? Walaupun demikian, tetap yang namanya manusia ada kesalahan. Anak tutup dengan kisah yang sangat mengharukan. Perdebatan Syekhul Islam dan Abu Hayyan. Pernah dengar ya? Di Mesir waktu debat. Abu Hayyan dikenal dengan jago nahwu loh ya, Abu Hayyan enggak sembarangan. Abu Hayyan pernah mendebat Syekhul Islam. Antum tahu sendiri Syekhul Islam siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau walaupun enggak dikenal ahlu nahwu, tapi beliau bisa dikatakan hampir menguasai ilmu-ilmu yang ada gitu loh. Debat. Ternyata Syekhul Islam menyelisih yang ada dalam kitab gitu loh. Abu Hayyan mengatakan, ya Syekh, ya Abul Abbas, anak nukil semakna ya. Wahai Syekhul Islam, antum telah menyelisih apa yang ada dalam Alkitab. Kaget Syekhul Islam. Karena Alkitab menurut beliau itu Al-Quran. Paham nggak? Ternyata Alkitab yang diinginkan oleh Abu Hayyan ini Alkitab karya Sibawaihi. Sibawaihi punya kitab nahwu namanya Alkitab namanya. Akhirnya Syekhul nanya, kitab apa itu? Kata Abu Hayyan, kitab Sibawaihi. Syekhul Islam jawabnya enak. Beliau mengatakan memangnya Sibawaihi itu nabi, sehingga aku harus mengikuti kitab yang ada dalam apa? Karya Sibawaihi. Di dalam Alkitab karya Sibawaihi itu ada kesalahan sekian puluh kesalahan yang kamu nggak tahu dan Sibawaihi sendiri pengarangnya nggak tahu. Paham nggak? Jadi Abu Hayyan aja nggak tahu, pengarangnya sendiri yaitu Sibawaihi nggak tahu kalau ada kesalahan di situ. Syekhul Islam. Itu perdebatannya kalau tidak salah disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam sebagian syarah beliau. Mungkin ketika beliau mensyarah Alfiyah atau Jurumiyah terlupakan. Yang jelas faedah itu pernah kita baca itu, masya Allah. Syekhul Islam ketika dia debat dengan Abu Hayyan tadi, beliau jawabnya mudah karena beliau itu nggak khawatir karena kitab yang diinginkan bukan kitab Al-Quran itu, tapi apa? Alkitab karya Sibawaihi. Ternyata Syekhul Islam, masya Allah, beliau mengatakan di dalam Alkitab karya Sibawaihi itu ada sekian puluh kesalahan yang kamu nggak tahu dan Sibawaihi sendiri pengarangnya nggak tahu. Kalah nggak kira-kira Abu Hayyan? Kalah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mafhum? Jadi kesimpulannya barakallahu fiik yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini adalah apa? I'rab yang masuk pada isim dan i'rab yang masuk pada fi'il. I'rab yang masuk pada isim rafa' nasab khafat, enggak ada jazm pada isim. I'rab yang masuk pada fi'il rafa' nasab jazm, tidak ada khafat pada apa? Pada fi'il. Setiap kali fi'il akhirnya mau dikasrah larinya kemana Hizam? Ke nun wiqayah. Nun wiqayah nun yang bagaimana di ilman? Nun yang menjaga fi'il agar tidak dikasrah. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.